nama saya Rantira Dinda. Saya sebagai moderator dari kelompok 6. Kami akan menjelaskan mengenai akuntansi internasional dan IFRS. Selanjutnya, saya akan mengenalkan pemateri-pemateri dari kelompok 6, yaitu yang pertama ada Raihan Deliana Ramadian, lalu Mutia Agnika, lalu Asri Merisa Ramadanti, dan pemateri terakhir saya sendiri, Rantira Dinda. Baik, pokok pembahasan yang pertama yaitu pemicu munculnya akuntansi internasional dan definisinya. Yang kedua, lembaga akuntansi internasional. Yang ketiga, core standard. Yang keempat, transaksi valuta asing. Silakan kepada Raihan Deliana sebagai pemateri pertama akan menjelaskan mengenai pemicu munculnya akuntansi internasional dan definisinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raihan Deliana Rahmadian. Saya akan menjelaskan materi pertama tentang pemicu munculnya akuntansi internasional dan definisinya. Pertama, terdapat beberapa pemicu munculnya akuntansi internasional, di antaranya yang pertama, semakin luas dan besarnya jangkauan dari operasi MNC atau Multinational Corporation, di mana semakin besarnya jangkauan MNC ini maka akan mempengaruhi pasar uang dan modal internasional serta berbagai transaksi bisnis dan keuangan yang menyertainya, di mana dikemukakan oleh Jacobi pada tahun 1970 tentang perubahan perusahaan dari skala domestik menjadi skala internasional. Yang kedua, adanya investasi di luar negeri. Yang ketiga, adanya fluktuasi keuangan. Yang keempat, meningkatnya sumber-sumber alam, komoditas, serta monopoli. Yang kelima, meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan aspirasi dunia ketiga. Yang keenam, meningkatnya peranan pasar modal, di mana dari aspek pasar modal global ini ditemukan berbagai indikator penting yang mau tidak mau memerlukan akuntansi internasional. Nah, beberapa indikator itu diantaranya yang pertama ada cash flow dari transaksi overseas saat ini yang mencapai 1,4 triliun US dollar per hari. Yang kedua, adanya kecenderungan volume capital market yang semakin meningkat. Yang ketiga, adanya kecenderungan konsolidasi dan integrasi pasar modal dunia yang dikarenakan untuk mengurangi transaction cost, untuk mengurangi masalah likuiditas, serta memperbesar suatu pasar bursa. Yang ketujuh, berubahnya vision pasar modal. Yang kedelapan, adanya pasar modal USA. Nah, pasar modal USA atau pasar modal Amerika ini termasuk pasar modal yang paling cepat menjadi pasar global. Nah, pada tahun 1999 juga di pasar bursa NYSE atau New York Stock Exchange terdapat 1.200 perusahaan asing yang terdaftar di pasar modal USA yang berasal dari 50 negara berbeda. Nah, dalam transaksi pasar modal ini banyak dikenal istilah QIB atau Qualified Institutional Buyers, di mana pengelompokan ini itu dimaksudkan untuk membatasi pelaku pasar institusi yang meminimalkan kelompok harus menginvest sebesar 250 miliar US dollar, dan bagi kelompok investor ini biasanya tidak memerlukan banyak disclosure atau pengungkapan laporan keuangan. Di samping dikenalnya QIB, ada juga istilah ADR atau American Depository Receipts, di mana metode ini itu dimaksudkan untuk mengonversi saham dari luar ke pasar domestik Amerika sehingga lebih cocok dengan kondisi ekonomi dan investornya. Misalnya saham dengan nilai $10.000 itu dapat dipecah menjadi senilai 100 US dollar per lembar atau sebaliknya menjadi 0,10 US dollar yang bisa juga dibuat menjadi 100 US dollar per lembar. Nah, selanjutnya ada definisi akuntansi internasional. Perkembangan akuntansi internasional ini bisa dibilang semakin cepat dan perhatian terhadap profesi akuntan pun terhadap masalah ini itu semakin besar. Nah, di sini itu ada 3 kemungkinan pengertian orang terhadap akuntansi internasional. Yang pertama, adanya konsep foreign subsidiary accounting atau accounting for foreign subsidiary. Yang kedua, adanya komparatif atau international accounting, dan yang ketiga ada universal atau world accounting.
Nah, konsep yang pertama yaitu Parent Foreign Subsidiary Accounting atau Accounting for Foreign Subsidiary, di mana konsep ini itu dianggap konsep yang paling tua. Nah, pada konsep ini juga menganggap bahwa akuntansi internasional itu hanya menyangkut proses penyusunan laporan konsolidasi dari perusahaan induk dengan perusahaan cabang yang berada di berbagai negara. Yang kedua ada komparatif atau international accounting, di mana konsep ini itu menekankan pada upaya mempelajari dan mencoba memahami perbedaan akuntansi di berbagai negara. Nah, pada konsep ini juga menyangkut pengakuan terhadap perbedaan akuntansi dan praktik pelaporan, pengakuan terhadap prinsip dan praktik akuntansi di masing-masing negara, juga kemampuan untuk mengetahui dampak perbedaan itu sendiri dalam pelaporan keuangan. Yang ketiga, universal atau world accounting, di mana merupakan kerangka atau konsep di mana kita itu memiliki satu konsep akuntansi dunia, tapi di dalamnya itu termasuk teori dan prinsip akuntansi yang berlaku di semua negara. Jadi ini itu merupakan tujuan akhir internasional accounting, karena konsep ini itu dapat menyelaraskan suatu pemahaman terhadap prinsip dan juga teori akuntansi di berbagai negara. Nah, selain itu ada juga tokoh yang mendefinisikan akuntansi internasional, yaitu Weyrich et al. Belkawi pada tahun 1985, di mana beliau mengemukakan bahwa akuntansi internasional itu mencakup semua perbedaan prinsip, metode, dan standar akuntansi semua negara, yang termasuk di dalamnya itu prinsip akuntansi yang GAAP ditetapkan di tiap negara, sehingga akuntan harus menguasai semua prinsip di semua negara jika mempelajari akuntansi internasional. Tidak ada maksud untuk memiliki prinsip yang berlaku umum sedunia. Perbedaan ini juga diakui karena adanya perbedaan geografi, sosial, ekonomi, politik, dan hukum. Nah, selain itu, Belkawi juga menemukan beberapa determinan yang mengakibatkan perbedaan tujuan, standar, kebijakan, dan teknik akuntansi. Nah, determinan ini diantaranya yang pertama ada relativisme budaya, relativisme bahasa, relativisme politik dan sivil, relativisme ekonomi penduduk, dan relativisme hukum dan pajak. Nah, kelima determinan ini itu yang akan menentukan sistem pelaporan dan pengungkapan di masing-masing negara, sehingga dapat menimbulkan beberapa perbedaan antara satu negara dengan negara yang lain. Nah, dengan demikian itu diperlukan akuntansi internasional di tiap negara, di mana Belkawi juga mengemukakan adanya relativisme agama dalam akuntansi, yang khususnya agama Islam yang memiliki sistem ekonomi dan keuangan tersendiri yang berdampak juga pada akuntansinya antara bank konvensional dan bank Islam, yang terdapat beberapa perbedaan seperti prinsip masalah pengenaan bunga, investasi yang sesuai dengan syariah, produk dana pihak ketiga, pembayaran yang boleh dilakukan seperti zakat, dan sebagainya. Nah, untuk mengatasi permasalahan ini sendiri, muncul juga tokoh yang mengemukakan 3 usul, yaitu Mueller pada tahun 1976, yang 3 usul itu dapat dikemukakan seperti berikut. Yang pertama, setiap perusahaan menyusun laporan keuangan primer dan sekunder. Yang kedua, ada single domicile reporting, di mana laporan keuangan itu disusun menurut standar dari domisili perusahaan tersebut. Yang ketiga, adanya laporan keuangan yang disusun menurut standar internasional. Ya, selain definisi dari akuntansi internasional, terdapat juga beberapa lembaga akuntansi internasional. Yang pertama ada Accounting International Study Group atau AISG, di mana organisasi ini itu didirikan oleh 3 negara, yaitu Amerika, Inggris, dan Kanada. Yang kedua ada International Congress of Accountants atau ICA, yang didirikan pada tahun 1904 dengan tujuan meningkatkan konsultasi dan pertukaran ide antara akuntan di berbagai negara. Yang ketiga ada International Coordination Committee for the Accounting Profession atau ICCAP, di mana
Lembaga ini itu dibentuk dan didirikan untuk mempelajari kode etik profesi, pendidikan, dan latihan, serta struktur organisasi akuntansi regional. Yang keempat ada International Federation of Accounting Committee atau IFAC, di mana dalam federasi ini itu terdapat 7 standing committee yang di dalamnya itu ada komite pendidikan, kode etik, norma pemeriksaan akuntansi internasional, International Congress, akuntansi manajemen, perencanaan, dan organisasi regional. Dan yang terakhir ada beberapa organisasi akuntan regional yang telah banyak memberikan sumbangan bagi perkembangan akuntansi internasional seperti organisasi PBB, UNO atau United Nations Organization, International Monetary Fund atau IMF, dan World Bank serta Organization for Economic and Cooperative Development atau OECD dan sebagainya. Yang keenam, ada beberapa kantor akuntan publik besar yang dikenal dengan Big Six atau sebelum merger disebut Big Eight: Arthur Andersen & Co., Arthur Young & Co., Coopers & Lybrand, Deloitte Haskins & Sells, Pitt Marwick, Mitchell & Co., Price Waterhouse, Touch Rose & Co., dan Wayne Murray Ernst & Ernst. Yang ketujuh ada International Forum on Accounting Development atau IFAD, di mana lembaga ini itu didirikan oleh IFAC bersama The Big Five kantor akuntan dunia. Selanjutnya ada beberapa provinsi akuntan juga yang telah banyak ikut andil gitu dalam pengembangan akuntansi internasional seperti American Accounting Association atau AAA, American Institute of Certified Public Accountant atau AICPA, dan sebagainya. Ya, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh teman saya yaitu Mutia. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya Mutia Gnika akan menjelaskan lanjutan dari materi kelompok kami. Di sini untuk pembahasan yang pertama yaitu mengenai beberapa isu yang menjadi topik akuntansi internasional. Di sini ada 10 isu. Yang pertama ada akuntansi untuk transaksi mata uang asing, manajemen resiko valuta asing seperti future trading, swap, contracts. Lalu ada pengungkapan penjabaran mata uang asing. Yang keempat ada akuntansi ekspansi. Yang kelima ada akuntansi perpajakan. Lalu ada transfer pricing, laporan konsolidasi, information control system, performance evaluation, dan investment planning. Nah, selanjutnya ada the International Accounting Standard Committee atau IASC sebagai embrio dari IFRS atau International Financial Reporting Standard. Nah, di sini IASC didirikan pada tanggal 29 Juni 1973 oleh IFSC atau the International Federation of Accountants. Nah, di sini Dewan IASC ini bertemu 3-4 kali dalam setahun, di mana program pertama mereka itu yaitu mengakui praktik akuntansi di berbagai negara. Lalu pada tahun 1988, ISSC membuat satu benchmark standar akuntansi internasional dan dibolehkan menggunakan alternatif standar akuntansi tersebut. Lalu pada tahun 1993, ISSC membuat suatu proyek rencana untuk standar akuntansi seluruh dunia. Jadi standar ini tuh disebut juga Project Compatibility, yaitu satu standar untuk seluruh dunia. Nah, pada tahun 2005, 65 negara tetap mewajibkan IFRS untuk perusahaan yang terdaftar di bursa. Nah, ini merupakan struktur dari organisasi IASC, di mana di sini yang paling tinggi ada Yayasan IASC yang beranggotakan 19 trustee yang berfungsi untuk menunjuk, mengawasi, dan mencari dana. Lalu di bawahnya ada Dewan IASC yang terdiri dari 12 anggota penuh waktu, 2 paruh waktu,
yang berfungsi untuk menentukan agenda kegiatan, menetapkan standar, exposure draft, dan penafsiran interpretasi. Di sini juga terdapat beberapa divisi. Yang pertama ada Standard Advisory Council yang beranggotakan 50 orang. Lalu ada International Financial Reporting Interpretation Committee yang beranggotakan 12 anggota. Lalu ada Advisory Groups untuk agenda proyek besar. Semua divisi ini saling memberikan nasihat kepada Yayasan ISSI dan Dewan ISSI. Nah, selanjutnya, pada November 2004, Wali Amanat atau Trustee ISSI Foundation mengusulkan beberapa perubahan dalam struktur ISSB. Di mana yang pertama ada memperluas jumlah anggota Board of Trustee Wali Amanat dari 19 orang menjadi 22 orang, mempertahankan 2 orang keanggotaan paruh waktu di ISSB, dipermudah campuran keanggotaan dengan latar belakang yang berbeda di ISSB, memberikan hak kepada Board of Trustee untuk memberikan komentar dan saran kepada agenda ISSB, meningkatkan jumlah vote dalam memutuskan exposure draft, standar, dan penafsiran standar dari simple majority menjadi 9 orang dari 14 anggota ISSB. Nah, adapun struktur dari organisasi ISSB ini terdiri dari kepala, wakil, dan senior technical officer ISSB, yaitu Sir David Twedy sebagai ISSB Chairman, Thomas A. Jones sebagai ISSB Vice Chairman, lalu ada Kevin Stevenson sebagai Direktur Penelitian, dan ada Paul Factor sebagai Direktur Standar untuk Small Medium Enterprise. Nah, Standard Interpretation Committee ini atau SIC beranggotakan part-time member sebanyak 16 orang yang terdiri dari 12 full-time dan 4 pengamat dari berbagai negara. Nah, ada Board of Trustee. Ini telah diresmikan bulan Mei tahun 2000. Mereka bertugas untuk menunjuk Board of ISSI. Nah, komposisi board ini yaitu latar belakang auditing, latar belakang penyidik laporan, pemakaian laporan lain, dan akademisi. Nah, dalam perubahan struktur iklim legal dari ISSI, ini diharapkan ISSI akan semakin memiliki wibawa dalam menekankan penggunaan internasional standar dalam penyajian laporan keuangan perusahaan multinasional. Nah, selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai core standar. Apa sih maksud dan tujuannya? Nah, tujuan dari core standar itu adalah menyusun body of standar lengkap untuk digunakan dalam penawaran saham internasional atau Core Board and Security Offering, ISCO atau International Organization of Security Commission, sendiri yang telah menyusun 40 standar tahun 1993. Nah, ini merupakan prosedur program kerja ISCO dan ISSI. Di sini ada terdiri dari ISCO Division dan ISSI. Selanjutnya ada rencana struktur dan sistem baru dari ISSI. Yang pertama itu untuk meningkatkan independensi ISSI maka diperbanyak full-time staff. Lalu seleksi anggota dewan dipilih berdasarkan kriteria the best qualified, bukan hanya dari aspek geografi atau region. Lalu jumlah anggota antara representatif dan effectiveness harus diseimbangkan. Voting threshold antara simple majority atau super majority diterapkan. Nah, menurut pertemuan terakhir di Vienna, anggota ISSI Board terdiri dari 14 orang, yang terdiri dari 12 anggota full-time dan 2 orang anggota part-time. Sedangkan anggota IFSI atau Board of Trustee-nya berjumlah komite terdiri dari Chairman 1 orang, ditambah dengan 6 staff part-time, dan dari ISCO sebagai anggota pengamat. Anggota Dewan ISSI berjumlah 12 orang part-time dan 4 orang full-time, jadi anggota total 12 orang. Selanjutnya, di sini ada 3 tugas dari Board of Trustee, yaitu memilih anggota ISSI Board, mencari dana, dan mensahkan budget dewan.
Selanjutnya, pendekatan terbaru selaku pembuat standar akuntansi dunia atau Global Standard Setter. Di sini bisa kita lihat ada dua, yaitu ISSC Staff Research dan National Standard Setter. Nah, di sini selanjutnya ada AAA atau 4A. ASEAN Association of South Academic Accountant atau disebut juga 4A. Organisasi ini adalah organisasi independen tanpa memiliki keterkaitan organisasi dengan organisasi lain, termasuk AAA atau American Accounting Association. Ia berdiri sendiri dan menjadi wadah akuntan di Asia Pasifik. Nah, 4A sendiri memiliki beberapa program. Yang pertama adalah melakukan pertemuan tahunan secara berpindah-pindah, menerbitkan research journal, melaksanakan doctoral colloquium, membuka website sendiri untuk mempublikasikan keadaan organisasi, memberikan research grant kepada para anggota atau peneliti. Nah, selanjutnya di sini ada IFRS atau International Financial Reporting Standard. Nah, sebagaimana kita ketahui kalau standar akuntansi itu merupakan pedoman bagi siapa saja dalam menyusun laporan keuangan. Nah, standar akuntansi ini merupakan upaya badan resmi untuk menyeragamkan penyusunan laporan keuangan yang digunakan untuk kepentingan publik, seperti dalam pelaporan pasar uang atau pasar modal. Nah, jadi meskipun pada kenyataannya perkembangan akuntansi ini berjalan sendiri-sendiri ya, dalam berbagai negara. Setiap negara memiliki sistem dan konsep tersendiri, ataupun mengikuti kubu tertentu. Nah, standar akuntansi ini tuh merupakan pedoman pencatatan, penyusunan, dan penyajian laporan keuangan perusahaan. Jika standarnya berbeda-beda, maka bentuk dan isi laporan keuangannya pun akan berbeda, sehingga akan menimbulkan perbedaan pendapat di sana-sini. Dan laporan keuangan itu tidak dapat diperbandingkan. Padahal sebuah laporan keuangan itu harus dapat diperbandingkan, harus memiliki kualitas tersebut. Nah, dalam hal ini setiap negara memiliki standar yang berbeda-beda sehingga tidak bisa diperbandingkan. Nah, perbedaan itu juga menimbulkan para emiten harus menyusun laporan keuangan yang berbeda jika seandainya sahamnya diperdagangkan di beberapa pasar modal atau pasar uang. Nah, oleh karena itu adanya standar akuntansi internasional ini atau IFRS untuk memudahkan para perusahaan atau para emiten untuk membuat laporan keuangan. Nah, terdapat dua besar kubu standar akuntansi, yaitu ada kubu Amerika dan kubu Eropa. Untuk kubu Amerika itu ada FASB Statement, digunakan perusahaan Amerika dan perusahaan yang terdaftar di pasar modal Amerika. Sedangkan di kubu Eropa ada ISSB Statement, dipergunakan perusahaan Eropa dan perusahaan yang terdaftar di pasar modal Eropa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astri Marisa. Saya sebagai pemateri ketiga yang akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh Mutia sebelumnya mengenai IFRS atau International Financial Reporting Standard. Sejak tahun 1973, International Standard Board atau IASB, yang sebelumnya International Accounting Standard Committee atau IASC, telah melayani publik dan menegaskan penerapan International Financial Reporting Standard dalam skala internasional. Pada awal tahun 2000-an dilakukan pertemuan-pertemuan dan menghasilkan berbagai rekomendasi yang menuju pada ide konvergensi standar akuntansi yang akan melahirkan standar akuntansi dunia. Tahun 2004, usulan konkret diberikan terutama untuk restrukturisasi badan-badan di bawah IASB. Beberapa rekomendasi atau usulan tersebut antara lain yang pertama adalah jumlah anggota Board of Trustee menjadi 22 orang dari yang sebelumnya hanya 19 orang. Yang kedua, mempertahankan sistem part-time dalam keanggotaan IASB. Yang ketiga, anggota terdiri dari berbagai keahlian seperti auditor, penyaji laporan, pemakai, dan akademisi. Yang keempat, Board of Trustee diberi kesempatan memberikan saran, bukan memiliki otoritas untuk menetapkan agenda IASB. Dan yang terakhir, untuk meningkatkan hak veto untuk exposure draft standard dan penafsiran dari mayoritas sederhana menjadi 9 dari 14 anggota IASB.
Seperti yang kita ketahui, di era globalisasi ini tidak ada lagi batas antar negara dalam pasar modal, sehingga standar akuntansi dunia ini sangat diperlukan jika suatu negara itu ingin masuk ke dalam perputaran keuangan internasional. Indonesia sebagai negara atau pasar yang disebut dengan emerging market mau tidak mau harus mengikuti perkembangan internasional. Jadi pada awalnya itu di Indonesia, profesi akuntansi di Indonesia itu ada karena banyaknya lulusan Amerika dan banyak juga perusahaan-perusahaan Amerika yang beroperasi di Indonesia, sehingga standar yang banyak digunakan adalah standar FASB atau yang berasal dari kubu Amerika. Namun IAI sudah banyak mengakomodasikan IASB sebagai sumber standar atau PSAK yang berlaku di Indonesia. Jadi IAI itu lebih mengakomodasikan dari kubu Eropa, yaitu IASB. Keputusan IAI dirumuskan pada konvergensi dan rapat umum di Bali tahun 2004. Keputusan tersebut yaitu akan menerapkan IFRS secara bertahap, dan pada tahun 2012 IAI bisa sepenuhnya menerapkan IFRS di pasar modal Indonesia. Selanjutnya ada transaksi valuta asing. Beberapa bentuk transaksi valuta asing terjadi karena 3 kemungkinan. Yang pertama adalah transaksi bisnis murni, yaitu muncul karena kegiatan perusahaan yang memang membutuhkan valuta asing. Misalnya seperti kegiatan ekspor-impor, baik itu secara tunai maupun secara kredit. Yang kedua ada transaksi hedging, untuk meminimalisasi atau menghilangkan risiko kerugian yang diakibatkan transaksi valuta asing yang terjadi karena murni transaksi bisnis. Misalnya itu karena perusahaan memiliki utang dalam valuta asing yang harus dibayar di kemudian hari untuk melindungi terjadinya fluktuasi kurs yang berpotensi menimbulkan kerugian. Perusahaan melakukan transaksi pembelian valuta asing, future trading, jual beli, option, dan melakukan transaksi swap. Lalu yang ketiga ada transaksi spekulasi untuk mendapatkan keuntungan dari fluktuasi kurs valuta asing. Pernyataan Standar Akuntansi Indonesia (SAK) tidak membedakan perlakuan akuntansi terhadap transaksi valuta berjangka, baik untuk motif bisnis murni, hedging, ataupun untuk tujuan spekulasi. Sedangkan menurut FASB nomor 52, perlakuan keuntungan dan kerugian kurs dari transaksi valuta asing berjangka itu dibedakan. Jika untuk tujuan hedging, kerugian atau keuntungan tidak dibebankan pada perhitungan laba rugi. Tetapi jika untuk tujuan non-hedging, keuntungan atau kerugian kurs dibebankan ke perhitungan laba rugi. Bagi perusahaan yang memiliki transaksi valuta asing, perusahaan diharapkan pada 3 foreign exchange exposure. Ketiga itu, yang pertama ada transaction exposure, yaitu menyangkut pencatatan transaksi valuta asing pada saat terjadinya, kemudian melakukan pengukuran terhadap kejadian yang mencerminkan ketidakpastian yang muncul dari perubahan jumlah hak dan kewajiban serta yang menimbulkan laba atau rugi yang nyata. Yang kedua ada economic exposure, yaitu menyangkut keadaan yang bersifat strategis karena menggambarkan future earning power yang dapat dipengaruhi oleh adanya perubahan nilai tukar valuta asing. Yang ketiga ada translation exposure, diperlukan cara mengukur pengaruh perubahan nilai valuta asing terhadap laporan keuangan neraca dan hasil usaha suatu perusahaan, terutama dalam menyusun laporan keuangan konsolidasi atau accounting exposure. Di sini terdapat 5 metode pencatatan dalam translation exposure. Yang pertama itu adalah single rate method. Jadi menurut metode ini, nilai itu dilaporkan menurut kurs tunggal yang berlaku pada tanggal neraca. Yang kedua ada current non-current method. Menurut metode ini, pos-pos valuta asing ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada akun lancar atau current. Jadi untuk akun lancar ini akan dilaporkan berdasarkan dengan kurs pada saat itu atau current rate. Yang kedua ada akun non lancar atau non current yang akan dilaporkan sesuai dengan kurs historis atau historical rate. Lalu yang ketiga ada akun laba rugi yang dijabarkan menggunakan kurs rata-rata atau average rate. Nah,
kecuali untuk amortisasi dan penyusutan yang akan dilaporkan menggunakan kurs historis. Lalu yang ketiga ada monetary dan non-monetary method. Akun-akun valuta asing perusahaan dikelompokkan menjadi post moneter, di mana post non moneter. Di mana post moneter itu pos yang tidak dapat berubah sehingga akan dilaporkan menurut current rate. Sedangkan yang post non moneter itu pos yang dapat berubah-ubah sesuai dengan harga pasar yang akan dilaporkan menggunakan historical rate. Lalu yang keempat ada temporal method, yaitu menggunakan modifikasi dari monetary dan non-monetary method. Lalu yang kelima ada hybrid method, yaitu kombinasi dari keempat metode yang tadi, dengan syaratnya itu harus dilaksanakan dengan konsisten. PSAK dikeluarkan IAI memberikan pedoman sebagai berikut. Yang pertama adalah selisih kurs akibat perubahan norma atau gradual, diakui sebagai pendapatan biaya pada periode yang bersangkutan. Yang kedua, selisih kurs akibat devaluasi, sehubungan dengan saldo kas dan bank dilaporkan pada perhitungan laba rugi tahun berjalan. Yang kedua, hal yang berkaitan dengan post moneter dalam valuta asing dapat dilaporkan langsung pada perhitungan laba rugi atau ditangguhkan. Yang ketiga, kebijakan akuntansi sehubungan dengan selisih kurs devaluasi harus diungkapkan secara jelas pada catatan atas ikhtisar keuangan. Standar akuntansi menurut FASB, semua aktiva dan kewajiban dalam mata uang asing akan dijabarkan dengan kurs yang berlaku pada tanggal neraca. Yang kedua, selisih kurs akibat transaksi dalam mata uang asing harus diperhitungkan dalam penentuan laba rugi periode tertentu. Dikenal beberapa istilah exchange rate untuk menilai harga dan nilai masing-masing mata uang dari setiap negara. Yang pertama itu ada the spot rate, digunakan untuk transaksi valuta asing pada hari itu dan dikirim paling lama 2 hari kemudian. Yang kedua, the forward rate, digunakan untuk transaksi atau kontrak valuta asing di kemudian hari antara langganan dengan pedagang valuta, bank atau pihak lain sejumlah tertentu pada tanggal tertentu di masa yang akan datang. Jadi kurs antara spot dan forward ini bisa saja berbeda tergantung pada estimasi pengharapan pelaku pasar. Perbedaan itu disebut dengan spread. Jika kurs forward itu lebih besar daripada kurs spot, maka disebut penjualan pada tingkat premium. Sedangkan jika kurs spot itu lebih tinggi daripada kurs forward, maka disebut dengan penjualan pada tingkat diskon. Selanjutnya di sini untuk menghitung persentase tahunan dapat dilakukan sebagai berikut. Jadi untuk menghitung persentase premium atau diskonnya itu bisa menggunakan FR dikurangi SR per SR dikali 12 per R. Jadi FR itu untuk forward rate pada saat kontrak disetujui, SR itu spot rate pada saat hari yang sama, dan N itu adalah jumlah bulan forwarder. Dan dapat juga dihitung tingkat bunga dalam negeri dan tingkat bunga luar negeri. Caranya itu adalah RLC dikurangi RFC sama dengan FR dikurangi SR per SR dikali 12 per N. Dan juga FR sama dengan SR dikali RLC dikurangi RFC dikali N per 12 sama dengan SR. Jadi RFC itu adalah untuk tingkat bunga luar negeri, sedangkan RLC itu untuk tingkat bunga yang dalam negerinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rantira Dinda sebagai pemateri terakhir akan menjelaskan mengenai akuntansi untuk transaksi valuta asing. Untuk kejadian di mana melibatkan valuta asing tanpa melakukan transaksi forward, maka metode pencatatannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, pada saat transaksi dilakukan, aktiva, utang, pendapatan, biaya dicatat menurut nilai uang resmi perusahaan pada kurs yang terjadi saat melakukan transaksi. Yang kedua, pada tanggal neraca dan pada tanggal eksekusi transaksi valuta asing, saldo valuta asing yang tercatat disesuaikan untuk menggambarkan kurs valuta asing.
Yang ketiga, laba rugi akibat perbedaan kurs valuta asing dicatat dalam laporan laba rugi tahun berjalan, terkecuali yang dijelaskan dalam poin 4, yaitu laba rugi dari transaksi hedging atas investasi asing dan transaksi antar perusahaan jangka panjang jika laporan dikonsolidasikan, digabung, atau dicatat secara equity method. Dicatat tersendiri sebagai komponen stockholders equity. Lalu di sini ada contoh transaksi valuta asing yang melibatkan kegiatan impor atau ekspor barang. Sebuah perusahaan Amerika pada tanggal 21 Desember 2005 menjual barang ke Prancis dengan nilai FC 1 juta dengan ketentuan net 30. Kurs pada tanggal tertentu adalah sebagai berikut. Pada tanggal 21 Desember 2005, FC atau foreign currency 1 sama dengan 0,50 US dollar. Pada 31 Desember 2005, FC1 sama dengan 0,55 US dollar. Pada 20 Januari 2006, FC1 0,45 US dollar. Jurnal untuk mencatat transaksi di atas berdasarkan ketentuan standar di atas adalah pada tanggal 21 Desember 2005, pencatatan transaksi yang pertama, debitnya yaitu piutang dagang sebesar 500.000 US dollar dan kreditnya penjualan 500.000 US dollar dengan perhitungan yaitu 1 juta dikali 0,50 disesuaikan pada kurs pada tanggal 21 Desember 2005. Lalu pada 31 Desember 2005 pencatatan selisih kurs yaitu debitnya piutang dagang sebesar 50.000 US dollar dan kreditnya yaitu laba perbedaan kurs 50.000 US dollar. Laba ini akan dimasukkan dalam laporan laba rugi tahun buku 2005. Lalu sementara itu pada 20 Januari 2006 eksekusi transaksi di jurnal sebagai berikut yaitu kas 450.000 US dollar dihitung dari 0,45 dikali 1 juta, rugi perbedaan kursnya yaitu 50.000 US dollar dan kreditnya piutang dagang 500.000 US dollar. Kenapa rugi? Karena pada tanggal 20 Januari foreign currency satunya itu menurun menjadi 0,45 US dollar. Lalu selanjutnya ada contoh yang kedua, misalkan American Industry memberikan dana kepada perusahaan asing subsidiarinya sebesar FC 1 juta. Dana ini merupakan dana jangka panjang sedangkan kurs sama seperti di atas, yaitu seperti contoh 1. Jurnal pada 21 Desember 2005 debitnya investasi kepada PTX di Prancis 500.000 US dollar dan kas 500.000 US dollar. Tidak ada laba rugi di laporan keuangan tahun 2005. Yang ada hanyalah jumlah yang dimasukkan dalam penentuan penyesuaian kurs sebesar 50.000 US dollar atau dihitung dari FC 1 juta dikali 0,55 US dollar dikurangi 0,50 US dollar. Lalu contoh ketiga, transaksi valuta asing yang melibatkan kontrak forward. Yang pertama, melakukan hedging atas komitmen valuta asing. Misalkan pada 1 Desember 2005, American Industry setuju memberikan alat-alat dari Prancis sebesar FC 200.000 dengan perjanjian net 90. Pada tanggal yang sama, American Industry menandatangani kontrak forward sebesar FC 2 juta dalam 90 hari. Informasi kursnya adalah sebagai berikut. Lalu jurnal pada saat melakukan kontrak forward 1 Desember 2005 yaitu debitnya piutang valuta asing di debit dan premium kontrak forward di debit. Cara menghitung piutangnya 0,45 dikali FC 200.000 dan premiumnya 0,50 dikurangi 0,40 US dollar. Dilihat pada informasi kurs ya, di sini ada. Nah, disesuaikan
dengan kurs pada saat 1 Desember 2005. Lalu utang kepada broker 100.000 di kredit. Lalu jurnal penyesuaian pada tanggal neraca per 31 Desember 2005. Di debitnya piutang valuta asing 20.000 US dollar dihitung dari 0,55 dikurangi 0,45 US dollar dikali FC 200.000. Nah, kursnya juga disesuaikan pada 31 Desember 2005. Kreditnya deferred laba forward 20.000 US dollar. Jurnal pada saat eksekusi 1 Maret 2006. Di debit piutang valuta asing 10.000 US dollar dihitung dari 0,60 dikurangi 0,55 US dollar dikali FC 200.000. Lalu kreditnya ada deferred laba forward 10.000. Lalu ada jurnal untuk membayar kewajiban kepada broker dan sekaligus menerima valuta asing pada saat eksekusi 1 Maret 2006. Debitnya utang kepada broker 100.000, kasnya 100.000, valuta asing 120.000 dan di kreditnya piutang valuta asing 120.000. Lalu jurnal untuk mencatat biaya barang yang dibeli dan pembayarannya dengan valuta asing pada 1 Maret 2006. Deferred laba forward di debit 30.000, alat-alat 100.000, di kreditnya valuta asing 120.000 dan premium atas transaksi forward 10.000. Lalu ada contoh yang ketiga, transaksi valuta asing yang melibatkan kontrak forward. Yang kedua, melakukan hedging atas exposed net asset atau kewajiban. Untuk menghedging kewajibannya, American Company pada 1 Desember 2006 melakukan kontrak forward dengan salah satu perusahaan broker dengan delivery selama 90 hari sebanyak FC 200.000. Kurs valuta asing antara US dollar dan DC adalah sebagai berikut. Lalu untuk mencatat transaksi ini, pada 1 Desember 2005, piutang valuta asing FC 90.000, premium atas kontrak forwardnya 6.000, utang kepada brokernya 96.000, dihitungnya sama seperti sebelum-sebelumnya, disesuaikan sama kurs pada 1 Desember. Lalu pada 31 Desember 2005, piutang valuta asing FC 20.000 dolar, laba dari kontrak forwardnya 20.000 US dollar. Lalu debitnya amortisasi premium kontrak forwardnya 2.000, premium atas kontrak forward 2.000. Kenapa 2.000? Karena dihitungnya dikalinya dengan 20.000 dengan piutang valuta asing FC 20.000 dan laba dari kontrak forward 20.000. Lalu pada 1 Maret 2006, piutang valuta asing FC 10.000, laba kontrak forward 10.000, labanya dihitung dari 0,60 dikurangi 0,55 dikali FC 200.000. Kursnya disesuaikan pada 1 Maret 2006. Lalu ada utang kepada broker di debit sebesar 96.000 dan kas sebesar 96.000. Pada saat penerimaan valuta asing di debit sebesar 120.000, piutang valuta asing kepada broker 120.000. Lalu di debitnya ada amortisasi premium kontrak forward sebesar 4.000 dan di kreditnya premium atas kontrak forward 4.000. Sisa selama 2 bulan atau 60 hari. Lalu contoh yang ketiganya itu transaksi spekulasi. American Company melakukan spekulasi pada 1 Desember 2005 melalui kontrak forward dengan perusahaan broker yang akan menyerahkan FC 200.000 dalam jangka 60 hari. Kurs pada tanggal tertentu adalah sebagai berikut. Lalu ini penjurnalannya pada 1 Desember 2005. Debit piutang valuta asing kepada broker 100.000 dolar, utang kepada broker 100.000 dolar. Dihitungnya dari FC 200.000 dikali 0,50 disesuaikan dengan kurs pada 1 Desember 2005. Lalu pada tanggal 31 Desember 2005, piutang valuta asing kepada broker sebesar 10.000 dan laba kontrak forward di kredit sebesar 10.000 dihitung dari FC 200.000 dikali 0,55 dikurangi 0,50. Dihitungnya sesuai dengan pada tanggal 31 Desember 2005, kurs pada 31 Desember.
Lalu pada 30 Januari piutang valuta asing kepada brokernya 10.000. Laba kontrak forward di kredit 10.000. Cara perhitungannya FC 200.000 dikali 0,50 dikurangi 0,55, dihitungnya sesuai dengan kurs pada tanggal 30 Januari 2006. Lalu yang kedua, jurnalnya utang valuta asing kepada broker di debit dan kas sebesar 100.000 di kredit. Lalu valuta asing FC 120.000 di debit dan piutang valuta asing kepada broker di kredit sebesar 120.000. Lalu kas di debit 120.000, valuta asing FC di kredit sebesar 120.000. Lalu selanjutnya ada materi mengenai penjabaran valuta asing dalam laporan keuangan. Ada dua metode dalam penjabaran valuta asing dalam laporan keuangan. Lalu selanjutnya ada penjabaran valuta asing dalam laporan keuangan. Ada dua metode dalam penjabaran valuta asing dalam laporan keuangan, yaitu yang pertama ada metode current non-current, lancar dan non-lancar. Dalam metode ini, aktiva dan kewajiban lancar dijabarkan pada kurs saat itu, kurs yang sebenarnya pada tanggal neraca. Sedangkan aktiva dan kewajiban tidak lancar dijabarkan berdasarkan kurs historis sewaktu transaksi itu terjadi. Lalu metode monetary dan non-monetary, moneter dan non-moneter. Dalam metode ini, aktiva dan kewajiban moneter dijabarkan pada kurs sekarang atau current rate. Sedangkan aktiva dan kewajiban non-moneter dijabarkan menurut kurs historis. Lalu yang lainnya ada current method. Dalam metode ini tuh semua penjabaran aktiva dan kewajiban didasarkan pada kurs sekarang atau current rate. Dan temporal method. Dalam metode ini kas, piutang, dan utang baik yang lancar maupun tidak lancar dijabarkan menurut kurs sekarang. Sementara aktiva dan kewajiban lainnya dijabarkan menurut kurs sekarang jika posnya dicatat menurut nilai sekarang, sedang dijabarkan menurut kurs historis jika posnya dicatat menurut nilai historis. Lalu di sini ada transaksi valuta asing menurut PSAK. Standar akuntansi yang mengatur transaksi valuta asing dicantumkan dalam PSAK nomor 10, sedangkan penjabaran valuta asing dalam laporan keuangan dicantumkan pada PSAK nomor 11. Metode penjabarannya dibedakan antara perusahaan yang memiliki kegiatan usaha luar negeri yang merupakan bagian integral dari perusahaan atau entitas asing. Yang pertama, laporan keuangan dari suatu kegiatan usaha luar negeri yang merupakan bagian integral dari perusahaan dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, biaya perolehan dan beban penyusutan aktiva tetap berwujud dijabarkan dengan kurs tanggal transaksi, atau jika aktiva dinilai dengan nilai wajar menggunakan kurs pada tanggal penilaian. Lalu, persediaan dijabarkan dengan menggunakan kurs pada saat biaya terjadi. Yang ketiga, jumlah yang recoverable amount atau yang dapat direalisasikan dari suatu aktiva dijabarkan dengan menggunakan kurs yang berlaku pada saat penilaian. Lalu yang keempat ada jika kurs yang sebenarnya tidak dapat diketahui, maka seringkali digunakan kurs rata-rata selama periode tertentu atau periode penjabaran. Yang kedua, entitas asing. Aktiva dan kewajiban entitas asing moneter maupun non-moneter dijabarkan dengan kurs penutup atau closing rate. Yang kedua, pendapatan dan beban entitas asing dijabarkan dengan menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal transaksi. Yang ketiga, beda nilai tukar yang terjadi disajikan sebagai selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan dan disajikan sebagai bagian dari ekuitas sampai pelepasan investasi neto yang bersangkutan. Lalu di sini ada grand teori mengenai akuntansi internasional. Yaitu ada teori signal atau signaling teori. Teori ini menjelaskan mengapa perusahaan mempunyai dorongan untuk memberikan informasi laporan keuangan pada pihak eksternal. Dorongan perusahaan untuk memberikan informasi karena terdapat asimetri informasi antara perusahaan atau manajemen dari pihak luar. Karena manajemen mengetahui informasi internal perusahaan yang relatif lebih banyak dan lebih cepat dibandingkan pihak luar seperti investor dan kreditor. Lalu ada studi kasus. Di sini ada studi kasus yaitu dolar menurun tipe
tipis terpicu sepinya perdagangan. Diambil dari indonesiainsight.id. Kurs dolar Amerika turun tipis terhadap mata uang utama lainnya pada akhir perdagangan. Dolar menurun juga dikarenakan sepinya perdagangan karena pasar-pasar utama Eropa masih tutup untuk libur hari Paskah. Indeks dolar yang mengukur greenback terhadap sekeranjang 6 mata uang saingannya melemah 0,13% menjadi 99,3555% pada perdagangan terakhir terhadap euro. Dolar menguat 0,19% pada 1,091 dolar. Lalu di sini pasar keuangan tetap cemas atas penyebaran virus corona baru ini karena pembatasan ketat pada pergerakan pribadi menyeret ekonomi global ke dalam resesi yang dalam. Namun aliran berita yang lebih lambat dalam beberapa hari terakhir telah meningkatkan aset berisiko secara moderat dan dolar safe haven melayang sedikit lebih rendah. Lalu meskipun mata uang AS telah melayang lebih tinggi terhadap dolar Australia dan Selandia Baru, tren tersebut sebagian besar berbalik pada 13 bulan 4 karena kesepakatan OPEC akhir pekan gagal untuk menenangkan kekhawatiran pasokan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan, boleh di komen aja di bawah. Terima kasih. Thank you for watching.